jelaskan lebih detail lagi konsepnya seperti apa gitu untuk atlet-atlet politik ini sebelum pergi ke Changi nanti. Terus buat ajar, ini kan jadi Olimpik pertama ya. Mungkin kalau kamu bisa mengingat event besar lain gitu yang kayak All England atau mungkin kejuaraan dunia gitu, ketika kamu menghadapi ajang sebesar itu pertama kali, supaya kemudian bisa lebih cepat beradaptasinya itu seperti apa kira-kira, apa yang mungkin yang dari sekarang supaya nanti kamu bisa lebih cepat beradaptasi di Paris itu yang kamu lakukan tuh seperti apa gitu dari pengalaman. Oke, silakan Aldi dulu ya. Ya, terima kasih Mbak Ria. Ya, sekali lagi saya sampaikan dengan sisa waktu yang ada, kita harus lebih fokus Rakatan di tanggal 13 Juli insya Allah. Jadi sisa waktu yang ada ini memang kita betul-betul para pemain yang sering juga saya sampaikan bagaimana mereka berlatih dengan nyaman, bertanding dengan baik, ya, menjaga performa. Itu kita di Platnas khususnya juga tim atau atlet Olimpik, ya, kita ada satu pembatasan waktu lah ya mereka untuk tujuannya jelas untuk lebih fokus lagi untuk menjaga performa, ya. Ya, saya rasa juga dengan situasi saat ini artinya dari segi kondisi termasuk mohon maaf pemberitaan dan lain sebagainya, ya, kita memang betul-betul, karena saya tahu persis, saya mengalami bagaimana pelaku ya sebagai atlet tekanan dan lain sebagainya, memang ini juga tanpa disadari oleh para atlet ataupun mungkin saya pada saat itu yang mengalami sendiri. Nah, ini kita paham betul seperti itu, ya, sehingga dengan sisa waktu yang ada ini kita betul-betul menjaga atlet, ya, dari segala hal, sehingga fokus mereka untuk latihan lebih lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Kalau dikatakan karantina, memang ya selama ini memang mereka juga di asrama, tapi memang jam-jam keluar, ya, untuk yang tidak perlu ini memang betul-betul dibatasi. Ya, mereka boleh di Sabtu siang mungkin kita bertemu keluarga, itu dibolehkan, dan Minggu kembali lagi ke asrama. Tetapi di keseharian kalau memang tidak urgent sekali, ya, artinya urgent itu ada ya keluarga yang sakit ataupun mungkin itu kita masih bisa, sebetulnya masih bisa kita kita tidak izinkan lah, ya, kalau keluarga orang tua, ya. Tapi kalau ada medis misalkan, medis yang memang harus keluar, recovery di luar misalkan, seizin kita memang kita izinkan. Jadi mungkin hal-hal seperti itulah, ya. Sosial media dan lain sebagainya, handphone kita juga dalam latihan memang sudah kita sampaikan dari sebelumnya juga. Ini tidak membawa handphone lah, kira-kira itu semua juga sudah kita sampaikan semua. Dan sejauh ini ya sudah berjalan baik. Sekali lagi tujuannya untuk bagaimana betul-betul para pemain, pertama pelatih betul-betul fokus dalam menjalankan latihan sisa waktu yang ada ini. Itu mungkin kira-kira. Ya, terima kasih Kak Devi. Kemudian nyambung ke Mas Fajar, Kak Devi. Salah satunya saya hari Rabu kan latihan sehari. Sekarang harus stay, nggak kemana-mana. Ya, kalau saya pribadi menyesuaikan feel dalam pertandingan besar seperti itu, setiap orang kan berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang harus dikerasin atau seperti apa. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke pribadi yang berpikir ya udah
saya pengen berpikir sendiri. Jadi mungkin kalau misalkan ada masukan dari yang lain-lain juga yang mendukung dan lain-lain juga jangan terlalu banyak, karena kalau banyak masukan malah saya jadi pusing gitu loh. Itu berkaca juga dari kemarin All England gitu kan, contohnya di All England tahun ini juga saya tidak berekspektasi bisa juara juga kayak All England sebelumnya kan, tapi saya lebih rileks, lebih mengontrol diri, lebih apa ya, yang menahan nafsu bahwa harus juara nggak seperti itu. Yang tadi juga dikatakan KG, kita mau juara tapi memang harus jangan over ya KG. Jadi kita harus lebih rileks, lebih enjoy, dan kalau saya pribadi seperti itu. Jadi lebih ke diri sendiri, mendengar masukan orang tapi yang mungkin gak banyak, mungkin dari hanya beberapa orang termasuk hanya mungkin pelatih ya. Itu aja sih Mbak.